visi misi tujuan sekolah. Karena begini, Pak Gomez pernah bilang begini, kalian ke sekolah dan hanya datang untuk fokus saja dia punya visi misi, tetapi kalian harus tanyakan dengan guru-gurunya bagaimana mereka menyusun visi misi itu, apa latar belakang sehingga terwujudnya visi misi itu. Karena kami belum paham bagaimana cara menyusun visi misi. Oke. Dan adanya visi misi itu tidak semata-mata muncul saja. Itu dari guru kepala maksudnya setiap guru dan kepala sekolah tuh dan untuk melakukan visi misi, apalagi dengan ini sekarang ini kurikulum merdeka, dia punya visi misi itu masih fleksibel sesuai dengan keadaan sekolah. Nah kalau yang kalian lihat di luar itu visi misi masih K13. Latar belakangnya itu pendidikan anak usia dini, TK Wijaya Asih merupakan lembaga pendidikan dikelola oleh suster-suster cinta kasih CD yang berada di wilayah Keuskupan Ruteng dan tepatnya di Manado. Kegiatan ini dimulai sejak tahun 93. Tapi sejak 93 itu dia belum dengan dinas, hanya gabung dengan posyandu gitu. Waktu itu kan belum yang begini TK itu booming sekali, belum. Nah, tetapi karena adanya posyandu sehingga dikumpulkan anak-anak daripada posyandu itu, apalagi suster-suster cinta kasih yang ada di mana ini, mereka kan pelayanannya tidak hanya di lembaga sekolah saja, tapi juga dengan kesehatan. Sehingga pas ada posyandu waktu itu, nah kenapa tidak kita buat ini? Nah, gitu. Sehingga dengan posyandu itu kan tempo dulu itu waktu apa sudah namanya yang PMT itu memberi makanan tambahan. Nah, akhirnya terpikir sudah bagaimana kalau kita buat TK saja. Dalam perjalanan waktu hingga tahun 99, kegiatan pendampingan anak-anak tidak dapat dilakukan lagi karena keterbatasan tenaga. Dari 93 ke 99 itu berjalan, 99-nya macamnya tidak berjalan gitu karena kekurangan tenaga suster. Dan baru muncul lagi itu November tahun 2002 atas usul orang tua sudah. Kalau awalnya berdasar inisiatif, nah gitu ya. Tapi tahun 2002 itu November 2002 itu sudah atas dasar permintaan orang tua. Permintaan orang tua, akhirnya orang tua, masyarakat, pihak-pihak yang menyadari pentingnya usia dini dimulai lagi. Dan sejak itu pendampingan anak usia dini mulai diberi nama sudah TK Wijaya Asih. Tahu artinya Wijaya Asih? Tempat untuk beristirahat. Tempat persinggahan. Wijaya Asih itu tempat persinggahan. Dan mereka suster memberi nama sesimpel itu saja, Wijaya Asih. TK Wijaya Asih. Dan sejak saat itu resmi sudah. Urus dia punya surat izin. Dan TK Wijaya Asih berjaya hingga saat ini. Tujuannya untuk menciptakan iklim religius yang mampu membentuk sikap mental dan spiritual anak didik serta didik. Yang pertama, yang kedua menciptakan suasana pembelajaran dan latihan yang menyenangkan dan memungkinkan peserta didik menjadi cerdas, mandiri, terampil dan berkreasi demi terwujudnya pribadi yang berprestasi. Dan yang ketiga, meningkatkan kebutuhan akademik dan profesionalitas guru demi meningkatkan kualitas pendidikan. Bagaimana, mungkin ada yang perlu ditanyakan dari itu? Kalau terkait dengan kerjasama dengan misalnya dengan pihak dinas, itu ibu melalui membuat proposal atau bagaimana sehingga adanya kerjasama antara lembaga dengan misalnya dengan tenaga kesehatan dengan sekolah-sekolah lain. Kalau dengan dinas itu tidak ada yang dengan kerjasama. Kita dan dinas itu kan setelah surat izin operasional
mereka berikan kepada kita, otomatis itu sudah terjalin hubungan kerja dengan mereka. NPSN nomor pihak sekolah kan itu dinas yang keluarkan. Setelah ini terus izin operasionalnya sudah ada, berarti otomatis kita dibawa naungan dinas pendidikan. Kalau yang dengan kesehatan untuk buat lain tadi kayaknya tidak ada. Maksudnya kan kita ada di satu wilayah. Anak usia dini ini kan termasuk mereka punya sasaran usia dini mereka kan semuanya usia di bawah 5 tahun, balita itu toh, sehingga otomatis mereka kan bekerja sama dengan kita untuk pemberian obat cacing yang gitu toh, datang ukur mereka punya berat badan, tinggi badan, itu semua kerjasama dengan mereka. Dan tidak ada yang begini Kak, buat ini proposal supaya untuk kerjasama secara otomatis saja, karena kita berada di dalam satu lingkungan, berarti otomatis kita akan bekerja sama dengan mereka. Itu juga dengan sekolah-sekolah SD contohnya, karena kita berada di satu lingkungan, berarti otomatis kita akan bekerja sama. Nanti kan pada akhirnya kita punya anak-anak yang tamat dari sini kan ke SD mana. Apa sekali yang menjadi perbedaan antara kaum yang punya misi dengan TK negeri, yang menjadi perbedaannya dari mana? Untuk perbedaan yang mencoloknya karena